Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rizky Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada Tuan A dengan cedera kepala. Yang pertama yaitu pengkajian dari identitas. Nama Tuan A, tahun lahir tanggal 12 April 1950, laki-laki, jenis kelamin laki-laki, suku bangsa Indonesia dan agama Islam. Diagnosa medisnya yaitu cedera kepala berat, alamatnya Bukit Sangkal, dan triasenya pada merah. Yang kedua yaitu pengkajian primary survey. Yang pertama yaitu airway, jalan nafasnya tidak paten. Setelah itu terdapat ada obstruksi pada saluran pernapasan. Setelah itu suara nafasnya terdengar snoring, dan masalah keperawatannya yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Setelah itu yang kedua yaitu breathing. Pada pasien, irama nafas pasien yaitu tachipnu, dan bunyi nafasnya snoring. Setelah itu pergerakan cuping hidung ada. Setelah itu sesak nafas ada. Setelah itu nafas pasien yaitu 30 kali per menit. Masalah keperawatannya yaitu ketidakefektifan pola nafas. Setelah itu sirkulasi pada pasien yaitu akral teraba hangat, pucat, pasien tampak pucat. Setelah itu CRT kurang dari 2 detik. Setelah itu frekuensi nadi 90 kali per menit. Setelah itu nadinya teraba, irama nadi teratur, serta tekanan darahnya 170 per 90 mmHg. Setelah itu suhu pada pasien 37,4 derajat Celcius. Setelah itu selanjutnya disability. Pasien mengalami penurunan kesadaran atau koma. Masalah keperawatannya yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Setelah itu pada secondary survey, keluhan utama pasien kecelakaan, kemudian kecelakaan yang terjadi pada pasien menyebabkan pasien mengalami penurunan kesadaran. Keluarga pasien mengatakan pasien kecelakaan 40 menit yang lalu, kemudian kepala pasien terbentur di aspal. Riwayat penyakit terdahulu, keluarga mengatakan klien dulunya belum pernah mengalami kecelakaan berat seperti sekarang ini. Juga tidak ada riwayat penyakit yang kronis dan akut sebelumnya. Setelah itu pemeriksaan fisik, keadaan umum pasien yaitu pasien mengalami penurunan kesadaran. Selanjutnya tanda-tanda vital pasien yaitu tekanan darah 170 per 90 mmHg, nadi 90 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, dan suhunya 37,4 derajat Celcius. Pada pengkajian kepala, kepala tampak simetris. Setelah itu mata, pupilnya, respon pupilnya isokor. Setelah itu telinga tidak ada masalah, hidung juga tidak ada masalah.
leher juga tidak ada masalah. Pada pemeriksaan pengkajian fisik dada dan paru terdapat masalah, yaitu ketidakefektifan pola napas. Setelah itu pada abdomen tidak terdapat masalah keperawatan, genitalia tidak terdapat masalah keperawatan. Setelah itu langsung ke analisa data, yaitu yang pertama ketidakefektifan bersihan jalan nafas, DS-nya tidak dapat dinilai, dan yang DO-nya keadaan umum pasien penurunan kesadaran, pasien mengalami penurunan kesadaran. Yang kedua itu koma, yang ketiga yaitu respirasinya 30 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, suhunya 30 derajat, 4 derajat Celcius, dan tekanan darahnya 170 kali 90 mmHg per 90 mmHg. Suara nafas terdengar snoring. Etiologinya yaitu cedera kepala, telah terjadi cedera kepala, lalu terjadi cedera otak primer, kerusakan sel otak yang menjadi kenaikan rangsangan simpatis dan tekanan vaskuler sistemik, dan terjadinya kenaikan tahanan vasikuler, dan terjadinya penurunan tekanan pembuluh darah pulmonal. Setelah itu terjadi kenaikan tekanan hidrotik dan kebocoran cairan kapiler. Setelah itu odema pada paru-paru, penumpukan cairan sekret, dan terjadinya difusi oksigen yang terhambat. Nah, setelah itu terjadinya ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Yang kedua yaitu ketidakefektifan pola napas dengan DS-nya tidak dapat dinilai dan DO-nya keadaan umum pasien mengalami penurunan kesadaran koma, dan tanda-tanda vitalnya respirasinya 30 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, suhunya 37,4 derajat Celcius, dan tekanan darahnya 170 per 90 mmHg, dan terdapat suara nafas snoring. Dengan etiologi kecelakaan lalu lintas menyebabkan cedera kepala, yang menyebabkan cedera otak primer, kerusakan sel otak, dan meningkatkan rangsangan simpatis dan kebocoran cairan kapiler, menyebabkan odem pada paru-paru, yang menyebabkan penumpukan cairan atau sekret, dan terjadilah ketidakefektifan pola napas. Prioritas masalah keperawatannya yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, dan ketidakefektifan pola napas. Maaf tadi ketinggalan. Yang kedua yaitu ketidakefektifan perfusi jaring. Yang ketiga yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral dengan DS tidak dapat dinilai. Dengan DO keadaan umum penurunan kesadaran. Selanjutnya GCS-nya 3, dan tanda-tanda vitalnya tekanan darah 170 kali per 90, respirasinya 30 kali per menit, dan nadinya 90 kali per menit, dan suhunya 37,4 derajat Celcius.
pupilnya esokor. Dengan etiologinya cedera kepala, cedera otak primer yang menyebabkan kerusakan sel otak, gangguan neuroregulasi dan aliran darah ke otak menurun, oksigen menurun, dan gangguan metabolisme yang menyebabkan kenaikan pada asam laktat. Setelah asam laktat naik, yang menyebabkan ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan intervensinya. Diagnosa yang pertama yaitu ketidakefektifan jalan napas berhubungan dengan obstruksi jalan napas dan ditandai dengan DS tidak dapat dinilai dan DO. Keadaan umum pasien mengalami penurunan kesadaran. Yang kedua yaitu GCS-nya 3, selanjutnya tanda vitalnya 3, respirasinya 30 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, dan suhunya 37,4 derajat Celcius, dan tekanan darahnya adalah 170/90 mmHg, dan terdengar suara napas snoring. Selanjutnya yaitu NOC-nya yaitu status pernapasan kepatenan jalan nafas. Setelah dilakukan tindakan selama 1x24 jam, status pernapasan klien tidak terganggu dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu tidak ada suara nafas tambahan. Yang kedua yaitu pernapasan cuping hidung, akumulasi sputum, dan frekuensi pernapasan. Yang awalnya 2, yang akhirnya 3. Selanjutnya NIC-nya yaitu manajemen jalan napas. Yang pertama yaitu memonitor status pernapasan dan oksigenisasi. Yang kedua yaitu buka jalan napas dengan teknik chin lip atau lip thrust. Identifikasi keluhan aktual potensial untuk memasukkan alat membuka jalan napas. Yang selanjutnya yaitu memasukkan alat nasopharyngeal airway atau NPA atau oringeal airway atau disebut juga OPA. Selanjutnya yaitu yang kedua yang diagnosa yang kedua yaitu ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan gangguan neurologis ditandai dengan DS-nya tidak dapat dinilai dan DO-nya keadaan umum pasien mengalami penurunan kesadaran. Yang kedua yaitu tanda vital pasien, tekanan darahnya 170/90 mmHg, respirasinya 30 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, dan tekanan suhu pasien yaitu 37,4 derajat Celcius. Terdengar adanya suara nafas tambahan yaitu snoring. NOIC-nya yaitu status pernapasan kepatenan jalan napas. Setelah dilakukan tindakan selama 1x24 jam, status pernapasan klien tidak terganggu dengan kriteria hasil. Tidak ada suara tambahan, pernapasan cuping hidung, akumulasi sputum, dan frekuensi pernapasan. Dan NIC-nya yaitu yang pertama monitor status pernapasan dan oksigenasi. Yang kedua yaitu buka jalan napas dengan teknik chin lip dan atau jaw thrust.
Selanjutnya, identifikasi kebutuhan aktual potensial untuk memasukkan alat membuka jalan napas. Selanjutnya, posisikan klien untuk memaksimalkan ventilasi. Selanjutnya, lakukan penyedotan melalui endotrakeal dan nasotrakea. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ketidakefektifan jaringan cerebral berhubungan dengan trauma, ditandai dengan DS tidak dapat dinilai dan DO/KU keadaan umum pasien penurunan kesadaran, GCS-nya 3, dan tanda-tanda vitalnya yaitu tekanan darah 170/90 mmHg, respirasi 30 kali per menit, nadi 90 kali per menit, dan suhunya 37,4 derajat Celcius. Terdapat suara tambahan pada nafas yaitu snoring. NIC-nya yaitu perfusi jaringan cerebral. Setelah dilakukan tindakan selama 1x24 jam perfusi jaringan cerebral pada klien tidak ada masalah dengan kriteria hasil yaitu tidak ada muntah, demam, kognisi terganggu, penurunan tingkat kesadaran, dan refleks saraf dengan awalnya 1/5. NIC-nya yaitu monitor status neurologis, yang kedua yaitu monitor intake dan outputnya, yang ketiga yaitu monitor tekanan aliran darah ke otak, dan selanjutnya monitor tingkatan CO2 dan pertahankan dalam parameter yang ditentukan. Selanjutnya yaitu implementasi keperawatannya yaitu yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan obstruksi jalan napas ditandai dengan DS-nya tidak dapat dinilai, KU-nya pasien mengalami penurunan kesadaran yaitu GCS-nya 3, tekanan darahnya dan tanda-tanda vitalnya itu tekanan darahnya 170/90 mmHg, setelah itu nafasnya 30 kali per menit serta nadinya 90 kali per menit dan suhunya 37,4 derajat Celcius. Yang pertama itu monitor status pernapasan dan oksigenisasi, dan yang kedua yaitu memposisikan klien untuk memaksimalkan ventilasi, melakukan penyedotan atau suction melalui endotrakea, dan 4 memposisikan pasien untuk meningkatkan posisikan pasien untuk meringankan sesak napas. Setelah itu yang kedua, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan gangguan neurologis. Ketidakefektifan pola napas dengan berhubungan dengan neurologis ditandai dengan keadaan umum pasien mengalami penurunan kesadaran. Setelah itu pasien mengalami GCS pasien menurun yaitu 3. Setelah itu tanda-tanda vitalnya tekanan darah 170/90 mmHg dan respirasinya 30 kali per menit, nadinya 90 kali per menit dan suhunya 37,4 derajat Celcius. Dengan cara satu, memonitor status pernapasan dan oksigenisasi, memposisikan klien untuk memaksimalkan ventilasi, dan yang selanjutnya mengauskultasi suara napas, catat area ventilasi yang ventilasinya menurun.
4. Mengedukasi keluarga klien tentang keadaan klien. Selanjutnya yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan trauma, ditandai dengan DO-nya keadaan pasien menurun. Setelah itu GCS klien 3. Tanda vital klien yaitu tekanan darahnya 170/90. Nadinya 90 kali per menit dan respirasinya 30 kali per menit dan suhunya 37,4 derajat Celcius. Yang pertama yaitu melakukan monitor status neurologis, yang kedua yaitu menyesuaikan kepala tempat tidur untuk mengoptimalkan perfusi jaringan serebral, yang ketiga yaitu menginformasikan pada keluarga tentang keadaan pasien, dan selanjutnya berkolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian obat. Sekian penjelasan kasus dan pathway dari saya. Maaf jika banyak salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.